tiga orang lagi yang belum datang. Mungkin dia akan join belakangan. Oke, lanjut aja ya. Silakan kalau mau direkap. Let me share screen. Udah kelihatan ya, saya? Sudah, dokter. Oke. Kok tahu-tahu udah thank you? Oke, jadi materi kita adalah malpraktek, kelalaian dan malpraktek. Ini kalau dulu MT02, sekarang ini kayaknya MT05 ya. Oke, jadi kelalaian atau bahkan malpraktek itu banyak sekali dilakukan di dunia ini oleh dokter, termasuk dokter gigi. Nah, yang terjadi di Detroit ini adalah kasus malpraktek yang terjadi di Amerika Serikat. Maaf, ini suaraku rancu enggak dengan noising yang di sebelahku? Terganggu enggak? Tidak, dokter. Tidak, oke. Kalau tidak, aku tidak perlu pindah ruangan. Oke, jadi misalnya kayak kejadian di rumah sakit ini yang dilaporkan di Detroit ini ya, kejadian di rumah sakit itu banyak akibat penyakit yang menjadi luka atau bahkan mungkin menjadi mati, meninggal, itu sebetulnya adalah diakibatkan karena salah obat, salah perawatan, dan itu disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Tapi di era-era baru ini sudah mulai tren dan itu tidak boleh lagi dilakukan. Jadi penyelidikan terhadap rumah sakit pun juga dilakukan apabila terjadi kasus-kasus kayak penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerugian pasien termasuk hingga kepada kematian. Ini contohnya kasusnya Like Jeti Rondonuwu, ini orang Manado ya. Jadi dia operasi lutut di rumah sakit Manado. Awalnya dia cedera di lutut kiri. Kemudian karena kelalaian justru kok malah lutut kanan yang dioperasi. Kesalahan ini disadari oleh tim medis sehari setelah pelaksanaan operasi. Jadi aneh kan? Lutut kiri tapi yang dioperasi yang di kanan. Jadi ini masuk dalam malpraktek. Kemudian kasus yang berikutnya adalah seorang ibu rumah tangga, dia didiagnosis menderita batu ginjal. Kemudian menjalani pemecahan batu ginjal tanpa operasi di Jakarta, rumah sakit di Jakarta. Kemudian 6 bulan kemudian si korban itu selalu mengeluh sakit saat buang air kecil, bahkan sampai demam. Kemudian dia ada kontrol ke rumah sakit berkali-kali, tetapi dikatakan operasinya baik-baik saja kok, gitu ya. Akhirnya di tahun 2000 setelah cek kesehatan diketahui bahwa ternyata di dalam perutnya masih tertinggal selang kateter. Jadi kasus ini adalah kasus yang sangat mengerikan ya. Nah, latar belakangnya apa? Dokter gigi itu adalah profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung, jadi dokter gigi ya, ke dalam melakukan praktek dengan ilmu pengetahuan yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi profesi ini memiliki aturan dan standar yang didasari oleh ilmu untuk memberikan perlindungan kepada pasien atau dalam melakukan perawatan atau pelayanan kesehatan. Dengan standar praktek tersebut, maka bisa dilihat
apakah orang itu bekerja sesuai SOP atau tidak. Kalau dia bekerja sesuai dengan SOP, berarti orang itu tidak melakukan pelanggaran karena sesuai SOP. Tetapi apabila dokter itu bekerja tidak sesuai dengan SOP, berarti mungkin dia lalai atau mungkin juga dia melakukan pelanggaran atau malpraktek. Nah, ini adalah adverse event, itu adalah kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan ini bisa disebabkan karena ternyata lebih banyak yang disebabkan karena kesalahan daripada penyakitnya itu sendiri. Jadi kesalahan ini bisa menyebabkan seseorang itu menjadi lebih lama tinggal di rumah sakit, atau bisa menyebabkan adanya kecacatan pada tubuh si pasien, atau bisa jadi dua-duanya, tinggal lebih lama dan menjadikan cacat pada si pasien. Intinya merugikan pasien. Itu adalah kejadian yang tidak dikehendaki. Nah, sekarang kita tengok medical error atau kesalahan medis. Kesalahan medis itu bisa disebabkan karena menggunakan cara yang keliru untuk mencapai tujuan yang disebut dengan error pada perencanaannya, jadi caranya yang keliru, atau gagal menyelesaikan tindakan yang sudah disiapkan. Kalau gagal menyelesaikan tindakan yang sudah disiapkan, itu eksekusinya yang salah. Jadi errornya itu error di perencanaan, ada error yang saat melakukan eksekusi. Misalnya kita mau mencabut gigi atas, kita melakukannya, yang kita pasang adalah tadi mau cabut gigi atas, tetapi tang yang disiapkan adalah tang gigi bawah. Itu artinya perencanaannya salah. Setelah kita salah, eksekusinya, mungkin eksekusinya saat pencabutan itu dengan melukai jaringan yang lebih banyak sekali. Dengan demikian itu dikatakan error eksekusi saat melakukannya yang error. Jadi error ini dapat mencakup masalah dalam praktek, dalam produknya, dalam prosedurnya, atau bahkan mungkin sistemnya yang error. Jadi error itu bisa dari awal, start saat perencanaan, atau bahkan sampai di hasil akhirnya. Oke, error itu ada dua, ada error omission dan error commission. Ini sering keluar di ujian integrasi, yaitu ujian saat kamu menjalani ujian dokter gigi. Jadi error omission itu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau commission melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi O itu tidak melakukan, kalau go itu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan yaitu misdiagnosis. Melakukan diagnosis yang salah. Jadi tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Terlambat bertindak. Tidak melakukan sesuatunya yang seharusnya dilakukan. Harusnya segera bertindak, tetapi dia terlambat. Jadi seharusnya dilakukan, tetapi dia tidak melakukan. Atau bahkan tidak melakukan pertolongan. Jadi ada pasien datang kesakitan, sakit gigi, kamu langsung rujuk. Itu artinya omission, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Harusnya dilakukan apa? Setidaknya kamu beri dulu pertolongan untuk meredakan rasa sakitnya. Ya. Kalau yang commission melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi misalnya mencabut gigi atas tadi dengan tang bawah. Itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Atau mencabut gigi 6 tetapi gigi 7 yang dicabut. Oke, gigi itu ada nomornya ya, mungkin kalian sudah belajar ya. Jadi nomor 1 itu adalah yang dari tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau gigi dewasa itu sampai 8. Gigi 8 itu adalah gigi molar 3 yang tumbuh paling akhir.
Jadi harusnya gigi nomor 6 yang dicabut, gigi nomor 7 yang dicabut. Itu adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tindakannya keliru. Memberikan obat yang salah, itu juga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Karena seharusnya obat yang diberikan adalah yang benar. Prosedur atau tindakan yang salah, melakukan prosedur atau tindakan yang salah itu adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Itu yang namanya omission. Oke, sekarang aku mau nanya, kalian yang bisa menjawab, boleh langsung tunjuk jari. Oke, atau langsung komen juga boleh. Kalau misalnya kita melakukan mau pencabutan tetapi tidak melakukan anestesi, masuk commission atau omission? Yuk, siapa yang mau jawab? Sebenarnya dokter. Oke. Itu masuk ke ya. Itu masuk ke dalam omission. Kita mau cabut tetapi tidak melakukan pembiusan. Ya, itu dokter, itu adalah omission. Karena Omission. kita harus membius dulu. Oke, jadi itu omission karena seharusnya kita melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Oke, yang lainnya kita mau cabut gigi 8, tetapi kita menyertakan gigi 7 untuk dicabut. Izin menjawab dokter, commission dokter. Nomor berapa nih? 3 dokter. Nomor 3. Nomor 3. Apa masuk omission apa commission? Commission dokter. Commission. Oh iya benar. Oke. Jadi tadi udah jelas ya. Udah jelas ya 2 contoh tadi. Kita lanjut lagi sekarang. Penting ini ya karena sering keluar di ujian dokter. Contoh adverse event itu macam-macam ya, ada adverse event. Jadi sesuatu efek yang tidak dikehendaki itu bisa di saat diagnosis, surgery, anestesi, atau bahkan juga ada di bagian treatment, nutrition, dan drugs. Jadi contohnya kalau kita didiagnosis itu kita melakukan kesalahan pada tes diagnosisnya. Itu harusnya misalnya kita tes untuk patologi anatomi, apakah itu ada keganasan, gitu ya. Ternyata mungkin sampel itu diambil bukan tes untuk itu, mungkin ke tes DNA, gitu ya. Jadi itu adalah salah kita tes. Kemudian sudah hasil tesnya, kita ketemu, bisa saja justru penempatan namanya itu tadi salah. Udah ordernya salah, menempatkan namanya keliru. Akhirnya apa? Hasil tesnya pun juga akan mendapatkan kesalahan. Jadi mungkin si A harusnya dia didiagnosis kanker mulut. Justru hasilnya si A ini gen DNA-nya 100%, 99% cocok dengan gen DNA si apa. Itu ya, jadi itu tadi salah tes. Kemudian yang salah operasi, surgery. Jadi kita mempersiapkannya tidak proper. Kemudian tekniknya tidak teknik yang tepat, sehingga persiapannya tidak proper, tekniknya tidak tepat, bahkan mungkin tidak diindikasikan untuk dilakukan operasi. Bisa jadi ya, harusnya tidak perlu itu dibedah gitu, tetapi justru akhirnya dilakukan pembedahan. Karena udah terlanjur dibedah, tutup kembali, tidak ada apa-apa karena tadi itu ya. Kemudian anestesinya, anestesi bisa saja dosis yang diberikan itu kurang. Sudah dosisnya diberikan kurang, atau mungkin dosisnya yang diberikan berlebihan, sehingga orang teranestesi terlalu lama dan mengakibatkan mungkin
kalau anestesi umum mungkin dia tidak sadar dalam waktu yang agak lama, atau kalau anestesinya kurang berarti dia sudah merasa kesakitan padahal badannya masih disayat-sayat. Mengerikan. Kemudian monitor yang mengawasi di monitor ini keadaan si pasien, dia sebetulnya harus memerlukan anestesi tambahan, tetapi karena improper, jadi anestesi tambahan tidak diberikan. Oke, kemudian adverse event yang lain bisa di treatmentnya jadi tidak dilakukan segera, ditunda-tunda. Ini pernah ya kejadian yang di Amerika ya, anak umur 7 atau 8 tahun. Kemudian kalau sistem asuransi di sana itu kan harusnya sekarang mendaftar, 3 bulan lagi baru diperiksa, 3 bulan lagi baru diambil tindakan. Jadi bertahap dan dalam waktu lama. Sehingga saat mendaftar itu dia nunggu 3 bulan, anak itu udah bengkak, dan 3 bulannya lagi dia harus menunggu 3 bulan lagi, itu anak itu sampai mau meninggal dunia gara-gara abses gigi atas. Ini kejadian yang benar ya, di mungkin 3 tahun kemarin. Kemudian adanya treatment yang tidak diperlukan, harusnya cukup dengan di scaling saja, tidak perlu lagi giginya itu nanti dilakukan root planning, misalnya seperti itu, tetapi dilakukan semuanya. Sebetulnya tidak perlu di ronsen karena udah kelihatan bahwa giginya goyang sampai akarnya, tetapi masih perlu di ronsen. Untuk melihat apa? Mungkin si dokternya pikir, oh dari ronsen kan lumayan ada keuntungannya juga gitu ya. Nah itu tidak perlu. Kemudian mungkin kita melakukan perintah yang salah untuk treatmentnya. Jadi bisa saja kita harusnya cabut gigi 5, tetapi yang kita tuliskan di situ proekso gigi 6-nya. Padahal gigi 6-nya tidak ada. Tidak ada masalah. Ini pernah terjadi juga ini di rumah sakit di Bali, nggak usah perlu disebutkan. Jadi mahasiswa lagi kerja di rumah sakit itu PKL, jadi nanti pas di klinik itu ada putaran 2 minggu kalian bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu kalian bekerja seperti layaknya dokter gigi. Jadi ditulisnya di situ pencabutan gigi 7. Gigi 7 harusnya dicabut. Terus mahasiswanya melihat bahwa gigi 7 itu tidak ada lubang, tidak ada masalah. Justru yang bermasalah itu adalah gigi 6-nya. Tetapi dokternya yang memerintahkan, yang menulis tadi itu, dia tulis di situ gigi 7. Akhirnya mahasiswa bingung kan? Dia bilang kan, lapor sama dokter jaga. Dokter jaga beda sama yang dokter yang melakukan diagnosa tadi, dia lagi keluar makan siang. Dokter jaganya udah kerjain aja apa yang seharusnya dikerjakan di situ. Enggak lo dok, di sininya enggak ada apa-apa lo dok di gigi yang diperintahkan, katanya gitu. Enggak mungkin, salah ada kamu, ikutin dah dokternya itu, cabutlah giginya itu ya. Ternyata memang benar, salah. Seharusnya yang dicabut adalah gigi sebelahnya. Jadi yang salah adalah dokter yang makan siang tadi, dia menuliskan elemen yang keliru. Begitu selesai, ketahuannya itu melakukan kesalahan apa? Besoknya pasien itu datang lagi, dia bilang giginya yang dikeluhkan sakit kenapa nggak dicabut? Yang giginya yang bolong itu kenapa nggak dicabut? Kenapa yang dicabut gigi yang satunya? Ya akhirnya kasus selesai dengan cara pendekatan yang luar biasa. Itu adalah bukan kesalahan mahasiswa, mahasiswanya udah ngotot, udah menyampaikan, tetapi dokternya tidak mau memeriksa kembali. Dan dokter yang di awal, dia melakukan kesalahan penulisan elemen gigi yang seharusnya dicabut. Ini mesti diwaspadai ya. Kalau zaman dulu mungkin pasien
Oke, baiklah, diganti dengan gigi palsu, oke, dirawat, oke, nggak masalah. Kalau zaman sekarang dicabut giginya yang sehat, mana ada yang mau kan? Tuh, makanya kerja harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak kita lakukan. Kemudian obat. Oh, nutrisi dulu. Nutrisi itu kita juga harus waspada dengan hal-hal yang menyebabkan si pasien itu alergi. Kalau waktu kita mau pencabutan, si pasien mengatakan, saya alergi makan udang, saya alergi makan kepiting, kita juga mesti waspada. Alergi nggak dia terhadap obat-obatan tertentu. Jangan-jangan dia nanti alergi terhadap obat yang akan kita berikan. Jadi mesti waspada. Mungkin termasuk anestesi yang akan kita berikan dia alergi gitu ya. Jadi itu harus waspada. Tentang obat, kemudian tentang obat itu bisa saja kita menuliskan obat yang salah. Ini kalau kita pas lagi ujian sering ya, kita menemukan mahasiswa ini salah menuliskan obat. Contohnya gini, orang pasiennya cuman karies superficialis, jadi kariesnya kecil ditambal. Mahasiswa diresepin obat analgesik antibiotik. Antibiotik itu adalah untuk membunuh kuman, bakteri. Analgesik itu adalah untuk mengurangi rasa sakit. Si pasien nggak ada rasa sakit dan sebagainya. Kenapa dia mesti diresepin obat itu? Itu berarti salah memberikan obat. Kemudian dosisnya, oke, seringkali anak-anak diberikan dosis dewasa. Atau mungkin orang dewasa diberikan dosis dewasa, tetapi badannya ini besar nih. Jadi kalau badannya besar harusnya dosisnya juga lebih besar. Jadi dosisnya tidak bisa sama dengan orang yang memiliki badan kebanyakan. Kemudian cara memberikannya. Ada obat yang harus dihisap, ditaruh di bawah lidah. Ada obat yang harus diminum, dan ada obat yang harus disuntikan, ada obat yang harus diteteskan. Jadi obat yang diteteskan tidak boleh obat itu diminum. Obat yang harus disuntikan tidak boleh dia misalnya diteteskan dan sebagainya itu salah delivery obatnya. Oke. Seorang dokter itu dia harus memiliki kompetensi. Orang yang kompeten itu artinya orang yang memiliki kemampuan yang cukup, yang memadai untuk pekerjaannya. Jadi kalau kamu seorang dokter gigi, kamu dikatakan kompeten, artinya kamu itu mampu menjalankan pekerjaan sebagai seorang dokter gigi. Itu definisi kompeten. Kompeten itu merupakan gabungan dari pengetahuanmu tentang bidang kedokteran gigi, sikap sebagai seorang dokter gigi, nilai pribadimu sebagai seorang dokter gigi, dan keterampilanmu sebagai seorang dokter gigi. Jadi keterampilanmu ya keterampilan dokter gigi apa? Terampil melakukan pencabutan, penambalan, ya, pasang behel mungkin ya, itu adalah kompeten. Kemudian kompeten ini dibangun atas pengetahuan, keterampilan yang diperoleh selama belajar. Jadi pelajaran apapun menurutku jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Pelajaran itu bisa pelajaran yang harus kamu baca, kamu dengar, dan juga pelajaran yang dari pengalaman pekerjaan kamu, dari praktikum. Itu jangan diabaikan. Karena apa? Banyak orang yang pengen belajar, pengen jadi mahasiswa, tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kamu. Banyak orang pengen seperti kamu, tetapi mereka tidak memiliki itu. Kompetensi itu artinya memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, kemampuan, dan sikap yang relevan, yang berkaitan dengan kinerja yang baik. Jadi kalau kinerjamu buruk,
Arti pengetahuanmu, keterampilanmu, kemampuanmu, sikapmu buruk. Artinya kamu dibilang tidak kompeten. Ada pasien mau datang sama kamu? Sekali mungkin datang, 2 kali mungkin datang. Selanjutnya, aduh nggak lagi deh ke sana. Mending ke dokter yang lain. Artinya kamu tidak dianggap kompeten. Pasien safety atau keselamatan pasien di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan itu tergantung dari aktor. Aktor itu ya dokternya itu dan faktor-faktor yang diantaranya. Mungkin saja pas kamu ngebor tiba-tiba listriknya tegangannya naik sehingga bornya menjadi berjalan lebih cepat, kamu kaget terlempar, ada faktor yang lain. Atau tiba-tiba listriknya mati sehingga kamu tidak bisa menyelesaikan, padahal pasien masih dalam kondisi kesakitan. Wah, apa yang harus dilakukan? Jadi tergantung dari aktornya, jadi dokternya sendiri dan faktor-faktor yang mengikuti. Jadi pasien safety itu penting, pasiennya selamat, providernya, dokternya juga selamat, kemudian pelayanan kesehatannya juga selamat. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Oke, kalau di praktek, obat tempat kumur. Tempat kumurnya apakah safe, diganti setiap pasien, atau satu pasien cuci pakai lagi, atau cuci sterilkan pakai lagi, atau udahlah tadi kan yang datang adiknya, sekarang kakaknya, pakai gelas yang sama aja. Oke, itu pasien safety. Kemudian alat-alat ini apakah diganti atau enggak? Dilapisi dengan plastik atau tidak? Setidaknya satu pasien diganti lagi, atau biar dah, kan pasiennya tadi nggak tahu ya, jadi kita pakai lagi, kan nggak bakal lihat dia. Ya. Kalau kamu jadi pasiennya, kamu mendapatkan dokter gigi yang seperti ini, kira-kira mau nggak kamu dilayani seperti itu? Kalau kamu sendiri tidak mau dilayani seperti itu, jangan melakukan hal yang tidak kamu inginkan untuk pasien kalian. Oke, menambal gigi dengan amalgam semuanya. Oke ya, amalgam itu kariogenik. Jadi sebaiknya dihindari, atau kalau kita menggunakan itu sebaiknya dikurangi. Jumlahnya tidak boleh sebanyak itu. Oke, jadi ini adalah pasien safety. Ada yang namanya near miss. Kejadian atau situasi yang dia bisa menimbulkan kecelakaan, trauma, penyakit, bahkan mungkin kematian. Tetapi karena secara kebetulan diketahui, maka ada upaya pencegahan yang harus dilakukan. Jadi misalnya kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang ini COVID, kita tahu COVID itu bisa sampai menimbulkan kematian. Supaya dokter tidak terlindung atau supaya tidak tertular COVID, maka dokter praktek menggunakan APD. Seperti itu. Ruangannya juga pakai ruangan yang bagus, sirkulasi udaranya hanya satu arah. Oke, ini yang namanya near miss. Kalau anggap aja ini jempolnya masih, kalau kita tuh paling sering adalah tertusuk jarum suntik, atau kita melakukan operasi kena cutter, tidak terkores oleh cutter, karena kita megang cutternya aman, jadi selamat, prevent, tidak ada yang disakiti. Oke, ini yang kelas minor atau moderat sampai ke moderat itu sempat kita tergores sama cutter sehingga perlu dibalut. Yang severe atau berat kepotong. Dan yang paling parah adalah mungkin meninggal. Oke, ini near miss. Seperti itu urutannya. Nah, sekarang clinical negligence atau kelalaian klinik.
Biasanya kelalaian klinik ini disebabkan karena standar pelayanannya itu kita masih kurang. Jadi standar pelayanan yang diberikan itu bukan gold standar, bukan standar pelayanan yang seharusnya atau yang sebaiknya atau yang sebagus-bagusnya, tetapi standarnya masih di bawah standar. Kelalaian medis itu tadi ya sama, ada omission, ada commission. Kalau omission tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, kalau commission melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh commission, tindakannya keliru, obat salah, tindakan salah, prosedur salah. Kalau omission, seperti tadi juga ada misdiagnosis, tindakan terlambat, tidak melakukan pertolongan, itu adalah omission. Nah, jenis-jenis kelalaian itu ada 3, namanya malfeasance, misfeasance, dan non-feasance. Kalau melakukan tindakan yang tidak tepat, berarti dia melakukan tetapi tidak tepat, itu adalah malfeasance. Jadi misalnya adalah melakukan tindakan tanpa indikasi yang tepat. Jadi melakukan pencabutan dengan operasi, ya, padahal giginya goyang. Ini namanya malfeasance, tindakan yang tidak tepat. Gigi goyang bisa cabut biasa kan, pencabutan biasa. Tetapi dia harus melakukan dengan operasi, heboh banget ya. Ini namanya malfeasance. Kalau misfeasance, melakukan tindakan yang tepat, tetapi dilaksanakannya yang tidak tepat. Tindakannya tepat, tetapi dilakukannya tidak tepat. Jadi melakukan tindakan menyalahi prosedur. Jadi prosedurnya misalnya dicabut dengan melakukan anestesi pembiusan dan sebagainya, tetapi anestesi tadi harusnya diberikan 1,5 mili, dia diberikan 0,5 mili. Berarti itu kan menyalahi prosedur. Ini adalah misfeasance. Melakukan tindakan yang tepat, tetapi dilakukannya tidak tepat. Yang ketiga adalah non-feasance. Non-feasance itu tidak melakukan tindakan yang merupakan kewajibannya. Jadi dia wajib nih harusnya melakukannya, tetapi dia tidak melakukan. Misalnya tadi ya, tidak menolong pasien yang kesakitan. Berarti ini masuk kelalaian yang non-feasance. Jadi dia tidak menolong pasien yang kesakitan, tidak melakukan tindakan yang merupakan kewajibannya. Yang harusnya dilakukan, tetapi dia tidak melakukan. Jadi ada malfeasance, melakukan tetapi tidak tepat. Kemudian misfeasance, melakukan tapi dilaksanakannya tidak tepat. Tindakannya tepat, tetapi dilaksanakan tidak tepat. Non-feasance, tidak melakukan tindakan yang merupakan kewajibannya. Sorry ya, sampai tak ulang-ulang, biar kamu hafal. Oke, kita lihat di pasal 51. Pasal 51, dokter atau dokter gigi melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban. Yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan SOP. Kemudian merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik. Jadi kalau kamu tidak memiliki kemampuan di bidang itu, alat-alatmu tidak menunjang, sebaiknya kamu tidak melakukan perawatan pada pasien tersebut. Tapi kamu melakukan rujukan. Kamu melakukan rujukan bukan berarti kamu lebih bodoh. Bukan, tetapi kamu memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Oke ya. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh pasien, bahkan sampai meninggal, melakukan pertolongan darurat atas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu yang bisa melakukannya. Kemudian menambah ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan ilmu atau kedokteran gigi, ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Syarat kelalaian yang dianggap orang lalai itu ada
lalai yang disebabkan karena profesi dan kewajiban kontrak dengan pasien. Jadi bisa saja lalai itu karena dari kewajibannya dia lalai. Dia udah ada kontrak sama pasien, tapi dia lalai. Misalnya janjian, itu kan kontrak. Janjian, tapi dia lupa, tidak menepati janji. Itu dianggap lalai juga. Lalai itu ada duty, tadi itu. Ada yang namanya breach of duty, atau dereliction, pelanggaran kewajiban. Ada damage, atau cedera, mati atau kerugian. Ada juga yang direct causative. Jadi ada 4 hal, 1, 2, 3, 4 ya. 4 hal yang menyebabkan orang dianggap lalai. Jadi di duty, dereliction, damage, dan direct causative. Anggap aja kamu lalai tidak dianggap lalai karena kewajiban dokter itu dia harus mencabut gigi, tetapi kamu tidak melakukan pencabutan. Oke, ada pelanggaran kewajibannya enggak? Di situ, dokter gigi harus melakukan pencabutan karena dia kompetensinya sesuai dengan kompetensinya. Ada pelanggaran enggak? Kalau emang sesuai dengan kompetensinya berarti dianggap tidak. Terus apakah dari tindakan pencabutan tadi menyebabkan kerugian? Oke, jadi menyebabkan kerugian contohnya gigi dicabut, gigi berlubang dicabut menyebabkan kerugian. Oke, kerugiannya ompong kan, damage. Masuk kan? Oke. Tapi ada nggak hubungan kausatif? Apakah kalau memang gigi dicabut itu akan menjadikan gigi ompong? Kan ada hubungannya. Kalau gigi dicabut itu adalah akan menyebabkan gigi ompong. Berarti direct kausatifnya masuk di situ. Kalau memang dia harusnya gigi dicabut itu, si pasien mengharapkan bahwa gigi itu nanti akan tumbuh lagi, enggak dong, gugur dong ya. Jadinya syarat untuk dianggap lalai tadi gugur. Oke, ini contoh duty atau kewajiban. Dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, dokter ini harusnya bertindak, yang pertama adalah indikasinya medis, ada indikasi medis. Jadi kenapa gigi ditambal? Karena giginya berlubang, jadi ada indikasi medis. Bertindak secara hati-hati dan teliti. Saat kita menambal itu, kita melakukan pengeboran pada gigi. Bor itu berputar pakai listrik dan kencang. Kalau kita nggak hati-hati, kita bekerja di dalam mulut pasien, bor itu bisa melayang ke pipi pasien dan robek, gitu ya. Kalau tidak hati-hati. Kemudian bekerja sesuai dengan standar profesi. Standar profesi ya standar profesimu dokter gigi melakukan perawatan yang sederhana. Oke, ikutin profesi, ikutin SOP-nya. Kemudian ada informed consent bahwa si pasien ini setuju. Tadi kalau kamu mau melakukan penambalan pada gigi tersebut, si pasien itu setuju. Tuh, tadi ya, ini yang duty. Nah, penyimpangan dari kewajiban itu jika seseorang melakukan tindakan penyimpangan dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter dapat disalahkan. Penyebabnya ini bisa penyebab langsung atau bisa menyebabkan kerugian. Jadi kalau kerugian itu harus ada hubungan langsung. Tadi misalnya setelah dilakukan pencabutan, ternyata si pasien, sebentar ya. Halo? Oh my gosh. Ya nggak apa-apa deh, saya beli aja di jalan. Sampai di mana? Penyebab langsung tadi ya,
Yang satunya adalah adanya hubungan kausal antara penyebab dengan kerugiannya. Tadi kalau misalnya dicabut, giginya kan berlubang. Itu kan hal yang wajar. Jadi dokter tidak harus dong mengganti kerugiannya. Misalnya dia harus memberikan gigi palsu yang baru gitu ya. Itu tidak ada kewajiban dari dokter untuk memberikan itu. Oke, bagaimana dengan medical malpractice? Jadi seringkali dokter itu melakukan, maaf sebentar. Ya, masih di IKGM. Ini masih kuliah sih, kamu putuskan sendiri dulu sebentar. Mana yang 5 menit lagi. Jadi medical malpraktek itu adalah malpraktek secara medis. Ini kegagalan yang biasanya disebabkan karena dokter melakukan pelayanan di bawah standar. Kemudian bisa juga karena adanya lack of skill. Lack of skill itu keterampilan yang kurang dari dokter sehingga menyebabkan kelalaian. Tadi ya, makanya nanti kalau kalian praktikum, terutama yang cewek-cewek itu kerjakan sendiri. Membuat apa, mengerjakan apa saat praktikum itu. Kerjakan sendiri. Jangan coba-coba minta tolong orang lain. Karena itu nanti akan kalian pakai sampai sebagai dokter gigi. Kemudian penyebab yang menyebabkan, sesuatu yang menyebabkan secara langsung adanya perlukaan pada pasien. Jadi misalnya tadi kamu ngebor gigi karena kurang hati-hati sehingga pipinya kebor juga, kegores sehingga pipinya terpotong. Ini termasuk dalam medical malpractice. Oke, malpraktek tadi bisa mencakup intensional itu kesengajaan. Kesengajaan itu masuk dalam professional misconduct. Jadi nanti ada contohnya. Kemudian negligence tadi kan ada malfeasance, misfeasance, non-feasance tadi ya. Kemudian ada lack of skill, jadi pekerjaan yang kurang terampil di bawah standar kompetensi atau bahkan mungkin di luar kompetensi. Misconduct tadi ya, misconduct profesional, membuka rahasia tanpa hak. Bukan di sidang pengadilan, tapi kamu buka rahasia pasienmu ke orang lain. Ya. Kemudian melakukan aborsi, melakukan suntik mati, memberikan keterangan palsu, praktek tanpa izin dan tanpa kompetensi, ini masuk dalam misconduct. Sengaja tidak mematuhi standar, ini juga masuk dalam misconduct. Nah, malpraktek, tindakan dilakukan oleh dokter yang bertugas memberi pertolongan. Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar medik atau di bawah standar, menyebabkan kerugian, kecacatan, kematian yang terjadi terbukti disebabkan oleh tindakan tersebut. Oke, kelalaian ini dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran etik ataupun bentuk pelanggaran hukum, tergantung bagaimana masalah kelalaian itu timbul. Makanya penting bagaimana menyelesaikan masalah kelalaian ini dengan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, baik etik, hukum, manusianya, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan. Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktek. Artinya bahwa dalam malpraktek itu tidak selalu ada unsur kelalaian, tetapi kelalaian itu masuk dalam unsur malpraktek. Kalau malpraktek nggak mesti lalai, tetapi lalai ini bisa menyebabkan malpraktek. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan yang melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain. Oke,
Jadi intinya adalah peningkatan kualitas praktek kedokteran itu sumber daya manusia dan adanya standar pelayanan praktek kedokteran adalah penting. Inti dari kuliah ini adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih. Thank you. Ada pertanyaan? Oke, kelas. Aku tutup. Oke, kelas. Bagaimana? Maaf ya, aku kemarin sakit flu. Untungnya bukan positif COVID, karena khawatir juga sih habis dari luar kota. Tapi alhamdulillah baik-baik saja. Sekarang sudah bisa, jadi kuliah kapan itu mesti mundur dan mundur lagi. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Soalnya ya, tadi ya, yang sering keluar di ujian itu adalah yang namanya misvision, non-vision, malvision itu sering keluar. Oke. Kemudian omission, commission itu sampai ujian dokter gigi itu sering keluar. Jadi termasuk contoh-contoh kasus tadi itu sering keluar. Mungkin dari contoh-contoh kasus itu ada yang keluar juga di ujian. Jadi kalau kamu memperhatikan dengan baik-baik, insya Allah bisa mengerjakan ujian materi kuliah ini juga dengan sukses. Oke. Kelas ini siapa? Ara ya? Ara? Gimana Ara? Apakah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup dokter, saya sudah cukup paham juga. Oke, terima kasih kalau begitu kelas. Sampai ketemu di next lecture. Oke, sampai ketemu ya. Bye. See Terima you. kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.